bagaimana pemanfaatan teknologi dan data dalam mengatasi permasalahan Kota Pontianak? Nah, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun konsep data ini menjadi satu pintu, terpusat, ya kan. Data kan kita bisa dapatkan baik data statis maupun data dinamis. Yang contoh data statis mungkin yang sedikit lebih tidak banyak bergerak, misalnya luas wilayah, terus misalnya kondisi topografi, misalnya seperti itu. Tapi yang dinamis jumlah penduduk misalnya, termasuk perekonomian, sosial, dan banyak sekali data yang bergerak. Yang ini operator berperan ya, berfungsi untuk mengolah data tersebut sehingga data tersebut yang tadinya dari mentah bisa menjadi matang. Nah, harapan kita Motif Center yang di situ menghimpun data, dan kita juga sudah dibimbing oleh Sekretariat Presiden yang membuat konsep Satu Data Indonesia. Nah, alhamdulillah Kota Pontianak kita sudah sampai 320.000 data yang terhimpun ya di sana, dan ini bisa diakses oleh masyarakat, terutama data-data yang umum yang bisa terbuka. Tapi kalau data-data khusus memang mesti berkoordinasi dengan admin, karena ini kan sangat rahasia atau rahasia yang tidak bisa dibuka. Tapi kalau data-data umum melalui aplikasi Jepin misalnya, Jendela Informasi Pontianak, ini bisa dibuka oleh siapapun dan kita bisa melihat, memantau, mengetahui kondisi apapun di Kota Pontianak. Baik Bapak, setelah dari perencanaan, kemudian proses, kemudian apa tantangan dalam menerapkan kota cerdas di Kota Pontianak, Pak? Nah, tentu program atau rencana yang sudah kita susun, kita ingin mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan ASN di lingkungan kita ini tidak berhenti, karena tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak. Pertama adalah sumber daya manusia kita yang sangat terbatas ya. Terus keterbatasan waktu, juga anggaran. Nah, kita mencoba fokus pada beberapa prioritas pemecahan permasalahan dan isu penting ya di Kota Pontianak ini ya, yang ingin kita bangun. Jadi secara bertahap, berkelanjutan, kita terus ingin tingkatkan. Misalnya contoh pelayanan Dukcapil, pendudukan, demografi itu kan pelayanan yang non-stop, yang setiap waktu selalu memberikan pelayanan. Dari mulai pendaftaran sampai mulai proses pencetakan misalnya, itu kita usahakan dengan teknologi digital. Kemudian inovasi dan kreativitas kota apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun kota cerdas di Pontianak? Sudah menjadi kewajiban bagi OPD di 50 Kota Pontianak untuk membuat minimal 2-5 inovasi setiap tahun dalam mengatasi permasalahan di pelayanannya ya. Nah, salah satu contoh misalnya smart governance yang harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur ya, dalam tata kelola pelayanan atau servis, birokrasi ya, dan kebijakan. Nah, implementasi dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi ini di setiap perangkat daerah itu udah menjadi aplikasi yang use friendly. Jadi sudah familiar lah ya. Bagaimana bisa terintegrasi ya sistem ini yang kita coba integrasikan, yang terus dikembangkan oleh perangkat daerah tadi, dan menjadi satu data atau single aplikasi dan saling berhubungan. Itu harapan kita seperti itu dengan lintas OPD, kan itu lebih memudahkan. Yang tidak kalah penting, akses kecepatan masyarakat mengadu atau melaporkan misalnya, yang harus kita respon secara cepat juga. Ini juga menjadi catatan. Terus pengembangan pelayanan perizinan yang tadinya kita mungkin selama ini menunggu, sekarang kita sudah harus proaktif. Kita yang mengejar masyarakat untuk terus bergerak cepat gitu kan. Jadi tidak ada halangan di tengah pandemi pun. Kita melihat situasi memang begitu situasi membaik, kelonggaran, aktivitas kita upayakan untuk terus meningkat.